Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ras Farmtech, channel yang membahas tentang budidaya tanaman cabai. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, di samping saya ini adalah Kang Ozan. Kang Ozan ini adalah petani cabai yang mempunyai lahan yang ada di belakang kita ini, tanaman cabai. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Kang Ozan, untuk lahan itu sendiri ini ada luasnya ada berapa ini? Oke, perkenalkan nama saya Paujani, asal dari Martapura. Untuk luas lahan ini seluas sekitar 10 borongan atau 10 borong. Itu bisa dikalkulasikan kurang lebih sekitar 2.890 meter persegi. Yang kita lihat di belakang sekarang ini udah tanaman cabenya ini udah lumayan tinggi ya. Ya, ya. Nah, ini diperkirakan untuk usia, Kang Ozan ini usianya udah berapa HST ini kira-kira? Kalau untuk usia ini setelah pindah tanam itu umurnya kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Karena waktu pindah tanam kemarin kita mengalami sedikit trouble sehingga ada keterlambatan dalam melakukan pindah tanam. Jadi ukuran tanaman itu lebih tinggi daripada ukuran standar untuk pindah tanam. Mungkin bervariasi jadinya ya. Jadi bervariasi. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita lihat ya. Ya. Dan berpotensi terjadinya patah karena terlalu tinggi tanaman. Karena tanaman kemarin tuh tingginya kurang lebih sekitar, yang pindah tanam kurang lebih sekitar 30 cm. Dengan lahan yang cukup, dikatakan cukup luas, bisa untuk berapa tanaman ini kira-kira? Kalau untuk ukuran lahan, sebenarnya ini mampu untuk menampung sekitar kurang lebih 7.000 tanaman. Ya. Nah, berhubung ini kemarin kita ada kendala dari teknis pembuatan bedengan, jadi bedengan dibuat untuk seberapa mampunya saja. Jadi kurang lebih jumlah tanaman yang tertanam pada saat ini sekitar 3.500 pokok tanaman. Dengan jumlah tanaman yang itu kemarin bisa panen maksimal di berapa kilo kira-kira? Jadi kita totalkan keseluruhannya aja, hasil pertanaman itu kan variatif ya, tidak mesti harus sama timbangannya. Jadi kalau secara global itu dari awal panen kembang pertama sampai kembang kedua itu memperoleh kurang lebih sekitar 4.000 kg. Berarti ini perawatannya juga harus intens, berarti ini perawatan, pemeliharaan dari hama agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal berarti ya. Ya, sebenarnya kan kita juga ada mentor. Sebenarnya basic saya ini dari sekolah teknik mesin. Jadi karena pertama saya ada diberi kesempatan untuk memiliki lahan karena ada peninggalan dari orang tua. Terus saya berteman di daerah penghasil perkebunan horti di Plehari, juga ada teman di channel-channel di YouTube seperti di Barabai, daerah Kalimantan Selatan juga, juga di daerah Lampung. Oh, daerah Lampung. Nah, jadi itu mentor-mentornya yang bisa memberikan masukan dan memberikan saran terhadap apa kendala-kendala di lahan tanaman. Waduh, dengan latar belakang yang berbeda jauh ini, dari teknik mesin ke perkebunan, kenapa jadi memilih untuk berkebun? Ini apa yang membuat bertolak belakangnya sangat jauh ini? Oke. Jadi kenapa berkebun? Yang pertama, berkebun di samping untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam sektor pangan, juga membantu
banyak masyarakat di sekitar, karena bisa dibantu dengan menjadikan tenaga kerja seperti menanam, seperti memetik, habis itu juga perawatan. Nah, jadi multi efek untuk hal positifnya lebih banyak dan lebih bermanfaat. Dan juga ada tambahan, karena sekarang ini didukung oleh program pemerintah yaitu ketahanan pangan, yang mana ketahanan pangan tersebut bisa dikatakan lebih baik negara apabila pangannya itu maju dan tidak impor dari luar. Saya berkunjung nih, sengaja ini teman-teman ya, berkunjung ke lahan beliau ini karena beliau ini sudah berkebun budidaya cabai ini udah lumayan lama nih, hampir berapa tahun, Kang? 2018 sudah berkebun cabai, tapi skalanya sedikit. Pertama mau cari pengalaman dulu, yang kedua melihat prospeknya dulu, yang ketiga melihat pekerja-pekerja di sini apakah mampu untuk diberdayakan atau dimanfaatkan atau dipekerjakan di sini, supaya jangka ke depannya itu tanaman kita supaya lebih banyak lagi. Jadi dari awal tuh dari tahapan yang sedikit sampai yang alhamdulillah lumayan banyak. Programnya saya lihat lumayan bagus ini, Kang. Jadi Terima mulai kasih. dari mencukupi kebutuhan pangan, memberdayakan masyarakat sekitar, jadi membuka lapangan pekerjaan juga nih. Nah, Ya kurang lebih begitulah. untuk jarak tanam sendiri ini ada ketentuannya berapa senti mungkin dari Kang Ojan atau seperti apa? Ini saya lihat ini ada satu bedengan, ini ada dua jalur ya. Ini 2 jalur. Oh, dibikin 2 jalur. 2 jalur dengan Jarak bentuk tanam seperti apa? kalau jarak tanam itu 60 cm kali 60 cm, karena bentuk tanamannya ini menzigzag ya. Karena menghindari percabangan yang akan sampai ke tanaman ke sebelahnya, jadi kita ambil zigzag. Terus untuk lebih mudahnya udara, untuk sirkulasi udara, mencegah hama berkembang biak, jadi mengurangi kelembapan. Yang kedua supaya jaraknya ini lebih jauh lagi dengan ukuran 60 kali 60 dengan bentuk zigzag. Ini jenis cabai yang ditanam ini jenis cabai apa nih? Kalau untuk jenis tanaman ini CMB ya. CMB itu cabai merah besar dengan merek kapal terbang. Terus dengan varian Arimbi. Kenapa saya memilih ini? Yang pertama, Arimbi ini tahan terhadap serangan layu, terus juga Geminivirus, dan terus juga buahnya silindris, lentur, serta berbobot. Jadi bisa menghasilkan kurang lebih per tanaman ini 1-1,5 kg per tanaman dengan kondisi tanaman yang sehat dan terawat. Oke, tadi hari ini kita kan rencananya mau pruning sama ikat pengikatan batang, pengikatan batang ke ajir. Ya. Nah, mungkin teman-teman nih di luar sana juga masih buat pemula ya, nih khususnya buat pemula nih, buat pemula. Pro ya. Ya, buat pemula mungkin di luar sana juga masih bingung kan. Ya. Kenapa harus diikat? Terus kenapa harus di pruning? Dan mungkin mereka juga masih belum tahu pruning itu apa. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan nih satu persatu nih. Pertama itu pruning dulu nih. Pruning dulu fungsinya buat apa ini kira-kira? Ya, kalau pruning kan fungsinya yang pertama mengoptimalkan tumbuh tanaman ke atas dulu atau ke bagian percabangan atas supaya lebih maksimal tingginya. Terus juga untuk memperkokoh batang tanaman supaya nutrisi yang harus dialirkan ke atas itu tidak terhambat atau tidak berbelok ke bagian tunas daun atau tunas air. Nah, nanti tunas airnya kan tumbuh lagi setelah dipruning. Nah, yang kedua itu jangan dibuang. Fungsinya
karena sudah maksimal tumbuh ke atas, yang tunas kedua yang tumbuh ini atau yang tumbuh lagi itu memiliki bobot dan kualitas buah yang bagus sama seperti di atas, karena nutrisinya kemungkinan itu terbagi rata, karena ke bagian atas sudah naik duluan, tinggal ke bagian bawah, jadi dengan bagian bawah tinggal menyesuaikan saja lagi. Seperti itu. Oke. Jadi langkah pertama mungkin setelah tanam itu usia berapa di pruning nih? Kalau pruning ini kebiasaannya setelah umur kelihatan, pokoknya ada kelihatan tunas daun di ketiak daun seperti di sini. Oh, Nah, sini seperti mungkin di sini. ini biar kelihatan. Nah, yang di sini, nah yang ini seharusnya dibuang. Nah, nanti di sini tumbuh lagi. Kalau tumbuh lagi ini dipertahankan, karena yang kedua ini nantinya tidak mengganggu di bagian atas pucuk, karena nutrisi yang sebelumnya masih kosong di sini full naik ke atas. Oh, seperti itu ya. Oke, jadi yang tunas yang kedua dibiarkan. Itu dibiarkannya ada beberapa, kan misalkan yang tumbuh ada banyak tunas nih. Yang kita pertahankan cukup berapa tunas nih? 2, 3 atau seperti apa? Ya maksimal 3, tapi kalaunya kalaunya 1 kan juga rugi. Tapi seharusnya kalau kita mempertahankan itu kita harus memberikan perlindungan ataupun memberikan batasan supaya jangan terjadi patah pada dahan tunas air itu, iya. pada tunas yang di bagian bawah tadi. Karena dikhawatirkan biasanya kebanyakannya patah karena bobot buah biasanya lebih berat. Berdasarkan bobot buah, maka itu tadi diperlukan yang namanya ajir. Nah, sekarang adalah fungsi ajir. Kegiatannya fungsi ajir, pengikatan batang ke ajir. Ya. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya pengikatan batang ke ajir ini? Setelah kita jelaskan tadi perihal tentang pruning, sekarang kita masuk ke bagian pengikatan batang ke ajir. Dengan tujuannya itu apa? Pertama-tama kita menggunakan untuk pengikatan ini tali rapia ya. Tapi kalau bisa rapianya yang agak sedikit kuat terhadap cuaca. Kalau bisa yang agak terang, bukan yang buram warnanya. Terus diusahakan warnanya jangan warna merah, kuning. Nah, karena itu bisa mengundang lalat buah. Warna berpengaruh berarti? Warna itu berpengaruh karena setiap warna itu memikat atau menimbulkan kecurigaan terhadap hama-hama yang lain. Kalau warna merah kan biasanya dianggap karena posisinya tali ini berdekatan dengan buah, nah kemungkinan dianggap lalat buah itu sudah cabenya sudah mulai matang. Padahal kan melihat dari warna ini. Nah, memikatlah si tali ini dengan hama yang namanya lalat buah, itu mengakibatkan setiap tanaman nanti kena sengatan, karena tujuan fungsi lalat buah adalah memasukkan atau bertelur di buah cabai. Nah, jadi tolong diusahakan warnanya agak sedikit terang seperti hijau atau biru atau warna warna hitam atau warna putih. Nah, supaya kita melihatnya lebih jelas, yang dijerat ataupun yang belum terjerat itu sudah kita bisa lihat dari kejauhan. Nah, fungsinya untuk mengikat ini adalah menghindari tanaman roboh pada saat angin kencang disertai dengan hujan. Biasanya bagian tanah itu kan agak sedikit lembek karena ada kandungan airnya. Nah, jadi apabila tanaman sudah besar, bobot buah sudah mulai banyak, sudah kelihatan bobot buahnya dan buah mulai banyak, itu potensi roboh. untuk roboh itu sangat besar. Jadi lebih baik kita ikat supaya menghindari itu. Nah, juga sekaligus tambahan, selain di ajir sini diikat, nanti tali
tali gawar. Nah, tali gawar tuh Apa tali gawar? seperti apa, rapi ini juga, cuman lebih kuat lagi, cuman ukurannya lebih halus. Itu khusus tanaman. Nah, jadi tali gawar ini nanti dikelilingkan di setiap batang sini. Fungsinya untuk menghindari rabah ke sebelah kiri atau ke bagian parit. Nah, dan itu dilakukannya paralel supaya satu sama lain saling melindungi terjadinya roboh. Jadi itu ya fungsi pengikatan ajir sama apa, pruning. Ya. Ini lahannya sawah ya? Sawah semi ya. Oh, Jadi, semi. semi sawah. Jadi tidak bisa dikatakan sawah, juga tidak bisa dikatakan lahan apa budidaya cabai ini, apa namanya, horti ya. Lahan ini cepat kering. Oke, jadi ini berhubung lahannya cepat kering, makanya tadi ini ya, penyiraman juga harus diperhatikan intens nih. Ya. Saya lihat juga ada selang irigasi. Ini sistem irigasi berarti? Irigasi. Wah, Sistem jadi tetes. menghemat tenaga, waktu juga ya. Mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya terkait masalah instalasi selang irigasi dan mungkin cara pengoperasiannya juga sekalian ya. Oke, insya Allah siap. Mungkin sekian dulu video kali ini terkait tentang budidaya cabai bersama Kang Ozan, perihal pruning daun, terus pengikatan batang ke ajir. Dan terima kasih Kang atas informasinya, sama-sama. ilmu yang sangat bermanfaat, Oke. terutama buat saya dan juga Iya. mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih mencari informasi, belajar tentang bagaimana cara pemeliharaan cabai agar bisa mendapatkan atau mendapatkan hasil yang seperti apa yang diharapkan. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.